Ya, karena Dan, ini Ar-Rahman itu kan di situ banyak teguran-teguran Allah kepada kita dan kepada manusia dan kepada jin. Nanti di Al-Waqiah ini isinya itu adalah hasil hasil selama dia di dunia mendapatkan apa gitu. Maka itulah balasan. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang selama di dunia. Kalau dia oh, mengikuti Ar-Rahman dan bisa menjalankannya Ar-Rahman itu ini karena merupakan teguran-teguran dari Allah, peringatan-peringatan dari Allah kepada kita, maka ketika manusia atau jin itu melaksanakan dari isinya Ar-Rahman, insya Allah akan mendapatkan hasil di Al-Waqi'ah. Ya seperti itu dok, insya Allah. hmm, baik. Ya, sudah. Win, aku mulai dulu ya, Win. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terjadi hari kiamat, yang pasti akan terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Bagaimana? Segitu dulu paham? Di ayat dulu. Iya, Ustazah. Jadi hari kiamat itu pasti, tidak ada mungkin, tidak ada yang bisa mengingkari. Kalau toh pun ada yang tidak percaya ya bisa dilihat nanti gitu ya. Ya, Pada saat kiamat itu, nah ini merendahkan dan meninggikan golongan yang lain itu kalau pas saat kiamatnya saya tidak paham, Ustazah. Tapi kalau misalnya pas dibangkitkan lagi itu yang ada orang dengan berbagai bentuknya itu itu saya paham. Tapi kalau kaitannya direndahkan satu golongan dan ditinggikan kan kaitannya dengan kiamat itu saya nggak paham. ending dari kiamat. Maka ketika manusia itu dibangkitkan, yang tadi dokter katakan itu merendahkan sebagian dan meninggikan satu golongan. Artinya orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman sudah pasti yang kafir direndahkan masuk ke dalam neraka, yang beriman sudah pasti masuk ke sorga. Itu mananya dok? Oh, jadi bukan saat kiamat belumnya itu ya. Ya. Dan saat kiamat terjadi, orang-orang yang beriman itu sudah diamankan oleh Allah. Di dalam hadis Muslim kan diterangkan bahwa Hmm. ketika menjelang kiamat, orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada sekecil apapun keimanannya, maka Allah mendatangkan angin yang dingin dan angin tersebut melewati ketiaknya orang yang beriman, maka tidak satupun orang yang beriman yang ada imannya di dalam hati kena angin tersebut maka diwafatkan oleh Allah. Hmm. Iya. Iya, kalau ngelihat apa hujan, petir, badai aja itu sudah nakutin ya. Apalagi Ya, kalau pas kiamatnya betulan ya. ya Jadi makanya betul. dimatikan saja. Ya. Jadi yang akan mengalami guncangannya kiamat, dahsyatnya kiamat hanya orang-orang yang kafir. Maka mereka kan itu di dalam surat Al-Hajj kan jelas sekali. Ya, sudah saya sampaikan belum prosesi masalah kiamat di surat Al-Hajj? Yang gimana, Saudara? Silahkan surat Al-Hajj dibuka. Hajj. Surat ke-22 ya. Nih, Ahad, ayat berapa, Saudara? Ayat 1 dan Oh iya, 2. ini. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari itu, kamu melihatnya, semua perempuan yang menyusui merupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi asap itulah yang sangat keras. Iya, iya. Ya, nauzubillah. Kalau diibaratkan mungkin mohon maaf ya ketika kita lihat
molen semen yang ada di mobil itu sebegitu guncangannya menghancurkan batu-batuan yang ada di dalam. Maka kiamat itu lebih dahsyat dari itu. Sehingga kasih sayang yang tadinya waktu tidak terjadi kiamat, tidak terjadi guncangan, betapa sayangnya seorang ibu kepada anak dengan adanya satu ekor nyamuk pun, maka segeralah dilindungi anak tersebut. Tapi begitu kiamat datang, dilepaskanlah. Jadi akhirnya mengatur dirinya sendiri. Ada apa ini? Bagaimana ini? Kenapa ini? Jadi mereka itu sangat kebingungan sekali. Bahkan orang yang lagi hamil pun mendadak dia ya aborsi. Masya Allah, seperti itulah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ini dan insya Allah Allah mengamankan kita. Eh, Amin. ini kan Amin. ini kan perempuan yang menyusui atau yang menghamil ini kan berarti perempuan-perempuan musyrik kan? Terus status Ya, anaknya gimana ya, sudah ya? Kan ada kan ada hadis yang bilang mengikuti ibunya, orang tuanya kafir, dia ikut kafir. Tapi ada yang bilang tidak, itu gimana ya, Ustazah? itu adanya di dalam surat Ibrahim. Dikatakan begini, ketika manusia itu berada di alam ruh, maka dia diambil persaksian oleh Allah. Alastum biastu wa iza khazar rabbuka min zuhurihim zurriyatahum, maka ketika Allah mengambil anak cucu Adam, ruhnya dari sulbi Adam, maka di situ oleh Allah dibariskan si ruh tersebut, maka ditanyalah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dipersaksikan oleh Allah sebagai fitrah di situ. Maka semua ruh tidak terkecuali yang nantinya dibesarkan menjadi kafir ataupun tidak kafir, semuanya menjawab, bala, tentu ya Allah, kami ini menyaksikan Engkau adalah sebagai Tuhan kami. Nah, maka dari situ supaya fitrah itu utuh di dalam jiwanya dan supaya fitrah itu terbawa sampai dia diwafatkan oleh Allah, maka Allah menurunkan Al-Quran dan sunnahnya supaya mereka itu terbimbing, fitrah tersebut atau tauhidnya itu terbimbing dengan cara yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran dan sunnahnya. Nah, terus bagaimana orang-orang yang walaupun bukan kiamat, sekarang aja orang-orang yang lahir dari rahim orang tua yang tidak beriman itu bagaimana posisinya? Maka di situ ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Mereka kan masih kecil gitu. Maka kata Rasulullah di hadis lain dikatakan, oh mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim di sorga, katanya gitu. Yang kedua, dia dalam keadaan fitrah, jadi berada di atas keislaman. Kemudian di dalam kalimat yang ketiga, Allah lebih tahu apa yang akan mereka perbuat. Maksudnya apa yang akan mereka perbuat, si janin-janin itu kan insya Allah kalau Allah kehendaki untuk dewasa berarti dewasa. Nanti si janin itu setelah dewasa apa yang mereka perbuat Allah itu sudah tahu. Maka Rasulullah menyampaikannya, diserahkan kepada Allah karena Allah lah yang mengetahui tentang amalan yang akan mereka amalkan. Jadi ada 3 pendapat di situ dan itu sabda Rasulullah semuanya dan jawaban dari Rasulullah ketika sahabat bertanya. Maka ya kita serahkan juga kepada Allah karena memang kan ketika dia masih balita belum melaksanakan dosa-dosa. Belum, walaupun orang tuanya musyrik, mereka belum mengikuti jejak orang tuanya. Maka di situ fitrah yang pertama tauhid. Fitrah yang pertama itu tauhid ketika mereka dipersaksikan di alam ruh. Itu dok, di dalam surat Ibrahim dok. Jadi keinget anak yang anak kecil yang dibunuh Nabi Khidir. Itu kan karena dijawab kalau masa depannya besok dia jadi jahat, jadi dibunuhnya sekarang. Itu Nah, iya, nah gimana? itu diikat oleh kalimat Rasulullah itu. Allah lebih tahu apa yang akan mereka perbuat.
Kalau yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu memang itu masih balita, artinya belum dia balik, maka terkurung dengan hadis yang lain lagi. Mereka berada di atas fitrah karena belum melakukan dosa. Walau kita juga nanti enggak menekankan kepada oh dia pasti masuk surga. Nah, itu walau alam. Kalau toh dia masuk surga kan dia belum melaksanakan apa suatu dosa gitu. Dan mereka berada di atas fitrah. Itu tiga-tiganya berlaku, maka kita serahkan kepada Allah walau alam. Cuman tiga-tiganya keterangannya ada. Oh, baik Ustazah. Oke. Lanjut. Iya. Sebentar. Wah. Selanjutnya Susi ya, sayang. Ya, selanjutnya Al-Waqiah. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, jadilah ia debu yang berterbangan. Kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Selain itu, golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu atau yang beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Tahan segitu, paham Bu Susi? Ya, jadi ketika ini mungkin menceritakan kiamat ya Ustazah, ada gunung-gunung yang hancur, kemudian tadi apa? Ya, prosesi kiamat. Ketika itu prosesnya kiamat tadi ya awal-awal surat itu, kemudian diceritakan setelah kiamat itu maka manusia akan dijadikan 3 golongan ya. Iya, kanan, kiri, lalu yang terdahulu. Kanan ini yang amalannya baik, yang kiri ini yang sengsara, kemudian yang dahulu apa ini golongan yang terdahulu ya. Jadi mungkin ini golongan-golongannya ketika Rasulullah, nabi-nabi yang terdahulu, begitukah Ustazah? Ya, wasabiqun nasabiqun, orang-orang yang terdahulu kalau di periode Rasulullah adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu para sahabat. Ya. Kalau orang-orang yang terdahulu dimanai dengan orang-orang yang pertama, yaitu Nabi Adam dan para rasul-rasul juga, yang lain-lainnya anak cucu keturunan Adam juga. Gitu. Maka, tapi di sini penekanan ke asabikun nasabikun itu adalah orang-orang yang di zaman sahabat. Maka insya Allah di hadis Muslim dikatakan kurunku adalah kurun yang terbaik dan mereka itu adalah termasuk ya para sahabat dan mereka akan selamat. Itu ada kalimat itu di dalam hadis Muslim. Dan mereka itu akan selamat semuanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat semuanya insya Allah beliau ini masuk surga semuanya. Di hadis Muslim itu. Kemudian ashabul mas'amah, golongan yang kiri. Siapa yang golongan kiri itu? Itulah orang-orang yang celaka. Artinya memiliki catatan. Jadi nanti di ayat lain dikatakan, ketika hari kiamat di alam mahsyar itu kan dikumpulkan semuanya, maka semua orang menerima catatan. Catatan-catatan yang apabila diserahkan di arah kanan, berarti dia itu insya Allah sudah mendapatkan kenyamanan, ketenangan, keamanan dari neraka. Maka ketika Allah memberikan dari arah kiri dan dia menerima, tahu bahwa dia itu menerima dari kiri, berarti dia itu termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita menerima catatan kita dari kanan kita. Insya Allah. Maka dari itu di ayat Asy-Syura, monggo dokter dia dibuka surat Asy-Syura. Ya.
Asyuro. Saya lihat. Asyuro. Ada asyuro, ada asyu'aro. Yang dimaksud di sini adalah asyuro 42. Surat Ayatnya. ke-42 ayatnya 47. Hmm. Ini ya, mereka tidak akan mempunyai pelindung ini. Ini 46. 47-nya. Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ini kah? Ya, betul. Paham maknanya ayat ini. Ya tidak bisa berkilah lagi. Ya, maka dari itu ini merupakan berita yang diberitakan oleh Allah kepada kita supaya manusia kembali ke jalan Allah. Maka patuhilah, istajibu patuhilah li rabbikum, perintah-perintah dari Tuhanmu mingkobli ayatia, sebelum datang kepada kalian suatu hari la marodallahu minallah, maka hari tersebut kamu tidak akan bisa mengelaknya. Artinya sebelum kiamat terjadi, maka hendaklah kita untuk mempersiapkan diri, membawa perbekalan supaya kita selamat dari siksa neraka. Itu bagaimana caranya? Maka semuanya cara tersebut supaya kita selamat dari neraka, insya Allah semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnahnya? Dan Alhamdulillah untuk posisi kita di Jamaah Nur, insya Allah mudah-mudahan kita sudah punya wadah. Tapi tidak semuanya Allah berikan hal itu. Maka wa mata syauna illa yasha Allah. Apa yang dikehendaki oleh manusia itu adalah merupakan kehendak Allah pula. Jadi artinya orang yang berada di atas Al-Quran itu dan dia mentadaburinya itu adalah merupakan pilihan Allah. Dan orang yang termasuk pilihan Allah, semoga Allah membimbingnya menuju jalan yang lurus. Insya Allah mudah-mudahan kita orang. Udah. Jadi di sini harus paham bahwa ketika kiamat terjadi, jangan sampai kamu dilalaikan dalam masalah dunia. Maka dari itu hendaklah persiapkan perbekalan untuk menuju negeri yang abadi. Karena kenapa dikatakan negeri yang abadi? Karena dunia ini adalah sementara. Walaupun mereka dikatakan sukses menurut pandangan manusia atau kasat mata, memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, finansial pun alhamdulillah banyak, usaha-usahanya pun sukses, itu tidak akan menjamin untuk keselamatannya dia di sisi Allah kalau dia itu melalaikan ibadah kepada Allah. Ya dok, seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam. Monggo, ada pertanyaan? Ustazah, Ya. di Musnad Ahmad itu kan ada bab yang pertama itu kan Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, betul. Itu ada Abdurrahman bin Auf. Itu kan orang paling kaya. Sedangkan di hadis lain itu kan dibilang bahwa Abdurrahman itu nunggunya berapa lama gitu karena saking banyaknya harta yang dihisap sehingga dia nggak kepingin buang-buangin hartanya tapi nggak bisa gitu. Iya, Maksudnya kalau ini 10 sahabat yang pasti dijamin masuk surga, terus ada umat yang 3 golongan tadi itu yang paling dahulu itu insya Allah kan kayaknya Abdurrahman bin Auf itu yang masuk yang terdahulu juga kan. Tapi ya. terdahulu berarti yang lain-lainnya itu nunggunya lebih lama lagi ya? Iya, ya sudah pasti.
Cuman yang terdahulu juga, karena kan beliau itu seolah-olah dia itu berat gitu. Saya kok kayak seperti ini, berat sekali gitu. Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah dianugerahkan kepada para sahabat itu bukan membanggakan diri, malah beliau itu malah gelisah gitu. Nah, di sisi lain, di hadis lain dikatakan seperti ini, jangan-jangan aku kaya ini, banyak harta ini merupakan nikmat yang didahulukan oleh Allah kepada saya. Jangan-jangan saya tidak kebagian sorga. Sampai seperti itu. Khawatir seperti itu. Tapi kalau kita kan tidak ada pikiran ke situ. Malah walaupun sudah punya apa-apapun, masih mencari dan mencari. Nggak tahu nanti ketika sudah menumpuk mau diapakan. Nah, kalimat mau diapakannya insya Allah kalau kita paham Al-Quran dan Sunnahnya akan terarah. Yes. Ada dokter Diah, ada dokter Indra ya, raise hand mungkin mau bertanya. Ya, izin. Terima kasih Mbak Susi dan Sewu. Nyambung dengan yang pertanyaan dokter Diah tadi ya. Yang kita ngantrinya aja lebih lama. Terus pertanyaannya? Halo? Suaranya dokter Indra nggak kedengaran lagi. Masih dapat langsung bertanya ke Rasulullah. Lah kayak kondisi yang sekarang tadi yang di ayat yang 1. Bahwa seorang bayi yang fitrah itu sudah ada jaminan dia akan masuk surga, nanti yang rawat adalah Ibrahim, bayinya selamat secara apa ya, agama dia sudah aman. Dengan kondisi sekarang, bagaimana ya kalau misalnya ibu-ibu yang memang membuang bayinya atau menggugurkan, itu kan bayinya selamat. Gimana kalau ibu itu gelisah terus mendapat pengajaran seperti untuk dia bisa apa ya, bisa lebih tenang, dia minta ampun, dia apa. Karena kan semuanya nggak ada jaminan ya Ustazah. Apa yang bisa dilakukan? Sedangkan yang nunggu punya harta banyak aja ngantrinya panjang untuk bisa menghabiskan hartanya, apalagi yang punya dosa gini ini. Mohon ampunnya itu harus seperti apa lagi? Gitu Ustazah. Untuk mengurangi apa ya, intinya ya untuk mengurangi bebannya dia menghadapi kiamat, menghadapi sakratul maut, menghadapi ya kematian itu tadi. Di dalam Al-Quran dijelaskan, tubu tobatlah kalian dengan tobat yang nasuha. Tobat nasuha artinya dia kembali kepada jalan Allah dan menyesali apa yang telah dia perbuat. Jadi dia sama sekali tidak mengulangi lagi perbuatan yang dia lakukan, dosa-dosa besar tersebut, kemudian ada rasa nyesel, dan dia itu betul-betul menjalankan apa yang Allah amanahkan. Artinya perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, siang dan malam Allah membuka kedua tangannya untuk menerima hambanya yang bertobat. Maka ketika si hamba itu memiliki dosa sepenuh langit dan bumi, maka aku pun, kata Allah, mempersiapkan ampunan sepenuh langit dan bumi lagi. Jadi ketika itu terbesit di dalam hati untuk supaya bagaimana selamat nanti di akhirat, intinya kalau dia tahu ilmunya, insya Allah dia akan bertobat nasuha. Dan Allah ketika seorang hamba itu bertobat, maka bahagianya Allah melebihi bahagia seseorang yang kehilangan kendaraan yang mewah yang di dalamnya ada perbekalan. Sampai lebih seperti itu Allah cintanya, senangnya ketika seorang hamba itu kembali bertobat kepada Allah. Sebagaimana yang kita tahu background para sahabat, mohon maaf ya, Umar bin Khattab atau 10 termasuk 10 yang dijamin masuk surga.
kita kan mengetahui bahwa beliau membunuh anak secara hidup-hidup. Karena di zaman jahiliyah memang adatnya seperti itu. Ketika memiliki anak perempuan, nggak suka banget gitu, malu gitu, sampai mukanya itu merah gitu kan, saking malunya. Kemudian yang kedua, menyembah berhala dan mengakui Allah sebagai Tuhan juga. Dan selanjutnya, menggarai harta orang lain. Seandainya, jadi hukum riba itu berjalan. Kalau memang mereka menginginkan A, asal berani aja kepada pendampingnya, seperti saya ini, oh itu istrinya cantik ya, aku ingin, langsung aja diambil. Seandainya si suaminya berontak ya dilawan gitu, kalau perlu dibunuh, kan seperti itu. Maka ketika Umar bin Khattab masuk Islam dan meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang dilarang, alhamdulillah, bahkan keimanan Umar bin Khattab itu kalau dibandingkan dengan manusia sekarang, lah seapahnya gitu manusia-manusia yang sekarang ini. Seperti itu, Dokter Indra. Bagaimana, Dok? Iya, Allah Maha tahu hati hamba-hambanya ya Ustazah. Ketika beliaunya atau orang tersebut bertaubat, Allah Maha tahu. Iya. Iya. Iya, jadi ya betul seperti Mbak Susi, kalau misalnya kayak yang contoh tadi bayi-bayi dibuang, sebenarnya kalau yang meringankan dari mereka ibu-ibu yang sudah terlanjur salah dulu itu adalah bayinya sudah dirawat oleh Ibrahim di surga. Ibaratnya itu salah satu yang meringankan, tinggal dia tobat nasuha itu tadi ya. Perkara diterima apa enggak ya urusan Allah nanti. Optimis seseorang, dan harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan, husnudon kepada kita, harus husnudon. Dan yakin bahwa, kan di dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan seperti ini, ketika seorang hamba itu dia punya keyakinan ketika dia melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, maka dia punya keyakinan bahwa tidak ada yang akan bisa mengampuni dosa kecuali aku gitu. Maksudnya kecuali aku itu, kata Allah itu kecuali Allah, si hamba itu mengatakan gitu. Maka aku bertobat kepadamu ya Allah, maka Allah itu menerima obatnya, dia itu betul-betul menerima. Nah, bahkan seandainya seorang hamba itu dia tidak melakukan dosa, maka oleh Allah si hamba-hamba tersebut akan diwafatkan, akan dimusnahkan, maka Allah akan menciptakan generasi yang dia itu melakukan dosa, dan Allah mengilhamkan kepada mereka untuk bertobat. Sampai seperti itu. Artinya bahwa sebesar sebanyak apapun dosa hambanya, kalau dia itu bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan menggantikannya dengan ampunan. Dan ketika Allah sudah mengampuni, apa sih yang harus dia terima di dalam hukuman? Nah, sudah jelas, seandainya Allah sudah mengampuni, tapi manusia itu menghukumi bahwa kalau tidak kalau dia di akhirat akan disiksa lagi, yaitu berarti sebuah penghinaan kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hambanya. Cuman yang jadi pertanyaan, kan orang yang orang muslimah itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka termasuk orang yang bertobat itu adalah orang yang dia itu rajin menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Artinya ilmu mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Maka karena di situ kuncinya, insya Allah dia akan paham nanti. Seperti itu, Dokter Indra. Insya Allah, walau alam. Monggo, bagaimana dok? Iya, paham. Jadi yakin aja kalau kita sudah taubat nasuha, yakin aja ya, gitu. Karena ya Allah itu Maha Pengampun, Maha Mulia itu tadi. Jadi ya itulah akhirnya yang membuat yang tadi Ustazah sampaikan, moga-moga nanti kita walaupun diwafatkan dengan husnul khotimah, moga-moga apa tadi yang bagus tadi itu jadi meringankan pikiran bahwa semua orang di dunia ini pasti punya dosa, mau apapun juga masih bisa diampuni. Ya. Ya, paham. Terima kasih. Oke, siap. Monggo lanjut. Ya. Tergelitik dengan pertanyaannya Dr. Indra itu.
Jadi kalau ngelihat tobat itu kan cuma sebetulnya kan kalimatnya hanya sederhana toh. Berhenti, berhenti, terus apa namanya tidak melakukan lagi, bertekad itu dan apa ya? Apa Ustazah? 3 itu lupa saya. Melaksanakan amanah dari Allah. Kalau itu perintahnya dilaksanakan, kalau larangannya itu dijauhi. Ya itu dia bisa menjauhi dan melaksanakan larangan tentu harus ada ilmunya. Ilmunya apa? Mengaji. Jadi dia bertobat tapi tidak mengaji, itu tidak termasuk orang yang bertobat. Hmm. Jadi kalau cuma ya yes, kalau kayak biasanya orang santai-santai ndak belajar itu berarti ndak masuk taubat ya itu ya. Iya, karena masalahnya apa? Dia mau tahu ilmu dari mana? Dia bisa melaksanakan sholat yang benar, ibadah kepada Allah yang benar, dan dia paham tentang tauhid yang benar itu dari mana? Kalau dia tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka kuncinya semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Merupakan kewajiban untuk kita sebagai muslim-muslimat. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah. Kata yakin sehingga datang kepadamu ya tiap kali yakin itu dimaksudnya kematian maksudnya. Udah. Oke. Iya. Oke. Iya, Indra Lanjut. udah bisa baca atau masih nyimak, sayang? Masih nyimak Insya ya? Allah udah bisa, insya Allah. Oke, Insya silakan Allah udah bisa. lanjut ya. Sampai ayat berapa nih? Sekarang 12 dan Ini mereka ini. Ya, Oh iya, 11. 11. Bentar. Ini ya yang ulai kali ini ya. Kamu karobun ini. Oke. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang kemudian. tahan dulu, Dok. Ya. Paham itu, Dok. Maksudnya kalau yang tadi mulai dari ayat 11 tadi mereka adalah orang-orang yang berarti yang terpilih kan itu yang akan berada masuk surga dengan penuh kenikmatan. Tapi yang maksudnya segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang yang kemudian itu gimana Ustazah? Ya. Di dalam hadis dikatakan, kurunku adalah kurun yang terbaik di zaman sahabat. Berapa ribu sahabat, dan ketika Rasulullah pada waktu itu, beliau masih hidup di tengah-tengah sahabat, maka insya Allah semuanya para sahabat dibimbing oleh Rasulullah, dan beliau-beliau ini samina wa atona mendahulukan keimanan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah selalu samina wa atona, tidak pernah melanggar. Kemudian wa qalilum minal akhir, dan hanya sedikit orang yang meniru asabikun tadi. Orang-orang yang meniru orang terdahulu itu hanya sedikit. Ya, mohon maaf ketika dikatakan kita Islamnya berapa persen dan yang bisa membaca Al-Quran berapa persen, kemudian dari orang yang membaca Al-Quran, apakah mereka itu berapa persen yang paham tentang arti dan kandungannya. Dan dari situ berapa persen pula yang melaksanakan isinya Al-Quran. Nah, makanya dikatakan wa qalilum minal akhir. Minal akhirin, sedikit dari golongan yang akhir ini. Sebagaimana ini korelasinya dengan hadis bahwa Islam itu datang asing, maka nanti pun Islam pun akan datang asing pula. Maka ketika mohon maaf pengajian yang berdasarkan atau mentadaburi Al-Quran dan Sunnah itu hanya sedikit orang. Tapi begitu pengajian yang di luar Sunnah, demikianlah yang kita ketahui. Mohon maaf. Seperti itu. Waduh, ketampar ini rasanya Ustazah saya. Mohon maaf, saya nggak nyindir loh, Dok. Ini hati saya sendiri ini, bukan merasa tersindir kan belajar saya. Makanya tadi kita
ngaji, baca Al-Quran, tapi isinya nggak berusaha untuk mencari tahu isinya, memahami yang dibacakan tafsirnya. Padahal harusnya kita sampai memahami, bukan cuma sekedar membaca. Ini kalimat yang pas banget buat mengkoreksi diri nih, Ustazah. Alhamdulillah, semoga ini merupakan jadi hidayah dan taufik ya dok bagi kita, insya Allah. Karena ketika kita merasa tertampar dengan keterangan-keterangan itu, bahkan kita malah, oh ya Allah, kok iya saya seperti ini, itu insya Allah merupakan taufik dari Allah, bahwa Allah itu memberikan hidayah kepada kita saat kita mengaji pada detik ini. Insya Allah. Seperti itulah. Nah, janganlah kita sia-siakan taufik tersebut. Insya Allah. Jadi sebenarnya itu Allah itu sudah menciptakan bahwa dunia akan kembali seperti zaman yang dahulu ya. Ya. Allah akan skenarionya takut juga ya. Iya. Dan kita mengetahui itu dari mana? Dari keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, di dalam hadis yang sahih. Tentang kejadian kiamat, tentang apa yang akan terjadi, dan tanda-tanda dari kiamat tersebut, dan pada saat itu orangnya bagaimana. Jadi sebagaimana di dalam surat Asy-Syura tadi kan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi larangannya, sebelum datang kematian kepadamu, sebelum datang hari yang tidak bisa ditolak lagi. Jadi artinya hidup di dunia ini Allah sangat sayang kepada kita, selalu memberikan peringatan. Tapi alangkah banyaknya manusia yang tidak mau mengikuti peringatan tersebut. Banyak seperti itu. Banyak yang dilalaikan oleh kehidupan dunia. Ya, terima kasih saja. Terima kasih Mbak Susi. Dokter Diah, untuk melengkapi ini, biar sekaligus paham, saya akan menyampaikan. Ya, apa di-share langsung, apa dibuka ya dok? Ustazah bisa share langsung? Bisa saya share ya. Ini file saya lagi buka filenya ini, insya Allah. Bahwa janji Allah itu benar. 1, 2, 3, 4. Sebentar. Monggo saya sampaikan sebagian aja, tidak keseluruhan. Oh, apa namanya? WA dok. WA. Ya, silakan dibuka. Monggo. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, ingatlah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, jadi bumi dan langit plus isinya adalah kepunyaan Allah semuanya. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar-benar akan dilaksanakan oleh Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Artinya janji Allah itu nanti akan Allah wujudkan ya dunia ya akhirat. Tapi endingnya pasti di akhirat. Maka dari itu kejadian kiamat itu pasti terjadi. Dan bumi ini tidak akan abadi selama-lamanya. Maka diibaratkan sebuah pertanian yang ketika seorang petani itu menanam dan akhirnya subur sampai berbuah, maka ketika berbuah panenlah. Maka ketika itu tidak selamanya pohon-pohon itu bisa mengeluarkan buahnya. Maka endingnya si pohon tersebut menguning, mengering dan musnah. Maka itulah gambaran dunia. Tapi ketika kita melihat pohon-pohon tersebut yang subur tadi memukau,
menjadi hati itu merasa ingin sekali gitu, itulah memang hawanya dunia seperti itu, dan hakikat dunia demikian. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti atas janji Allah itu akan dilaksanakan. Monggo lanjutkan, nanti janji Allah apa saja. Silahkan lanjut dok. Kalau belum paham monggo ditanyakan, kalau sudah paham ya dilanjut. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam taati Allah. Paham dok? Ini pas anu ya, pas hari kebangkitan hisab ya. Iya endingnya, tapi awalnya kalimat pertamanya, Kiamat itu ya. ya ayuhanas, hai manusia, Iya. takwalah kepada Tuhan kalian. Jadi kita Oke. ini tuh hidup sekarang ini, pas kita masih dikasih kesempatan, dikasih sehat, hendaklah laksanakan takwa kepada Tuhan kalian. Artinya bertakwa kepada Allah, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita tidak akan bisa mengetahui perintah dan larangan Allah kalau kita tidak mengaji Al-Quran dan sunnahnya secara syar'i. Maka takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak ataupun seorang anak, artinya yang melahirkan dan yang dilahirkan itu merupakan sesuatu yang tidak akan bisa bermanfaat. Kalau umpamanya orang tuanya selamat, anaknya tidak selamat, maka si orang tua tidak bisa menggait anaknya supaya selamat. Kalau di dunia seorang dipenjarakan, boleh jadi mungkin saudara-saudaranya ikut campur akhirnya bisa selamat. Kalau di akhirat di dalam pengadilan Allah sama sekali tidak bisa. Maka tugas seorang orang tua di samping dia mencari ilmu dan menjalankan ketakwaan, menyuruh anaknya untuk bertakwa pula. Maka ketika kita sudah berusaha berjihad untuk menjadikan anak kita ini bertakwa, maka seandainya anak itu tidak nurut, bukan urusan kita lagi. Nah, maka janji Allah itu benar-benar terjadi. Maka dunia ini jangan menjadi penipu bagi kalian. Karena manusia ini, anak, istri, harta itu merupakan dunia. Maka dari itu jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah disebabkan faktor yang tadi. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah menjadikan dunia ini menjadi pelalai di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sampai seperti itu, Allah memperingatkan. Yang ditekankan adalah hati-hati loh ya, bapakmu, hati-hati loh ya, anakmu. Sampai seperti itu. Bahkan di ayat yang lain nanti dikatakan bahwa harta dan anak itu adalah sebagai ujian, sebagai fitnah. Nah, dikatakan fitnah, jangan sampai anak dan harta itu menjadi pelalai, menjadi pemicu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Bahkan itulah banyak orang ini, ya realitanya sekarang ini disebabkan oleh anak, disebabkan oleh istri, disebabkan oleh suami, dan disebabkan oleh harta, akhirnya lalai di dalam ibadah kepada Allah. Ya, insya Allah, wallahu a'lam. Monggo paham dok? Iya. Ya, Lanjut. dokter. Lanjut dok. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-sekali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi ini semuanya, hai manusia ya, jadi tidak peduli sebetulnya, tidak lihat agama ya. Saking sayangnya Allah ya, karena manusia itu kan tadi lillahi, milik Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah pula lah yang menciptakan manusia. Maka supaya manusia itu berada di atas keselamatan, diingatkanlah oleh Allah. Cuman tadi kan kebanyakan manusia itu tidak paham. Akhirnya mereka bawa karab sendiri di dalam memeluk agama juga. Bahkan yang beragama Islam pun bawa karab sendiri, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya ketika mereka berbicara ataupun bertindak. Monggo, bagaimana dok?
Iya, Lanjut. iya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah bagi makhluknya, agar dapat dijelaskan siapa orang yang taat kepadanya dan siapa yang durhaka terhadapnya. Paham, Dok? Iya, jadi kalau pas nggak punya duit, tagihan numpuk apa kayak gitu ya, yang dijaga itu pokoknya tidak boleh maki-maki, tidak boleh hilang kendali, ya sudah, cobaan ya. Anak-anak bandel gitu, yang penting jaga mulut supaya tidak iya, karena cuma ya itu ujian. Iya gitu ya, satu ya, realnya bersikap itu. Itu yang dokter terangkan itu sebagian kecil, Dok, gitu. Iya, Iya. ya contoh ini. Masalahnya apa? Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai ujian. Ujian jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Jadi seberat apapun kita di dalam mengasuh anak, saking sayangnya, ngaji ditinggalkan, sholat ditinggalkan. Begitu mengelola harta, begitu mengelola usaha, saking cintanya terhadap harta tersebut, maka ditinggalkanlah sholat. Buka usaha, meninggalkan sholat. Bekerja, meninggalkan sholat. Nah, itu merupakan fitnah yang terbesar. Makanya diiringi di akhirnya wallahu indahu ajrun ajim. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Apakah kamu mau mempertahankan dua yang tadi sehingga kamu melupakan pahala yang besar ataupun bagaimana? Nah, itu. Jadi ini merupakan peringatan kepada Allah ketika kamu mengelola harta, banyak customer yang datang. Kemudian ini waktu sholat datang. Nah, maka di situ kalau kita memiliki ilmu, sudah pasti begini kata-katanya. Loh, ini penghasilan saya ini umpamanya 1 jam saya tinggalkan mendapatkan sekian ratus juta. Tapi yang sekian ratus juta itu kalau saya sholat itu adalah sorga. Nah, berarti sorga lebih besar daripada penghasilan saya. Kalau itu sudah ada di dalam hati seperti itu, insya Allah dunia akan datang kepada dia dengan memaksakan diri si dunia itu. Yakin itu. Sudah saya sampaikan kan ke dokter waktu itu? Ya. Iya. Ya, itu dok. Fitnah besar itu. Meninggalkan ibadah dong. Iya. Termasuk Nah, iya, termasuk bukan cuma sholat aja kan ya. Termasuk yang tadi Ustazah ya belajar dan lain-lain itu ya. Jadi ujian itu tidak harus selalu yang susah-susah ya. Kita punya harta banyak juga ujian. betul. Dijagain terus. Kita punya anak yang pinter banget juga ujian. Anak yang bandel juga ujian. Jadi mana yang bisa kita katakan ini bukan ujian? Karena kita nggak tahu kan, semuanya bisa jadi ujian yang membuat kita berbelok, membuat kita lupa, membuat kita malas. Semua solusi ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tergantung ilmu yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Maka ilmu yang kita miliki ini, Allah menganugerahi kepada kita skill di dalam kepintaran kita di bidang apa. Maka itu pun merupakan ujian dari Allah. Nah nanti Quran dan Sunnah mengarahkan. Maka ketika Allah memberikan kenikmatan, maka kenikmatan itu dijadikan oleh manusia itu sebagai apa? Apakah nanti akan sebagai jembatan untuk bisa bersyukur kepada Allah, atau dia akan kufur kepada Allah? Nantinya seperti itu. Sebagaimana kan Nabi Sulaiman ketika dikasih seperti itu mujizatnya, itu melebihi ya, tidak ada lagi tandingannya Nabi Sulaiman. Bisa berbicara, hartanya, semuanya, walah, Masya Allah gitu kan. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur, ataupun aku ini termasuk orang yang kufur. Nah, jadi terarah
Maka ketika kita dikasih kemampuan oleh Allah di bidang tertentu, oh ini adalah semata-mata dari Allah, bukan kepandaian saya. Nah, maka setelah ada kalimat seperti itu, kita gunakan untuk apa? Dan kita gunakan bagaimana supaya ini menjadi pahala di sisi Allah nanti. Ya, insya Allah seperti itu, Dok. Wallahu a'lam. Pahamkah? Ya, ya, ya. Insya Allah. Paham, insya Allah. Monggo, Dokter Dia lanjut. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah kalimat dan sebagian redaksinya aku menambahnya sendiri. Barang siapa meninggal dengan menjadikan tandingan bagi Allah, menyekutukan, ini maksudnya syirik, maka ia dimasukkan ke neraka. Dan redaksi yang kebuat sendiri yaitu barang siapa yang meninggal dengan tidak menjadikan tandingan bagi Allah, ia dimasukkan surga. Oh iya. Ini janji Allah yang utama bagi kita. Nah, di sini kan pilihan. Allah sudah menyampaikan wahadainahu najdain. Aku sudah menunjuki kepada manusia dua jalan. Jalan menuju neraka adalah ini, jalan menuju surga adalah ini. Semuanya sudah jelas. Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak paham, saya nggak ngerti, ya itu berarti orangnya tidak mau mengaji. Gitu. Maka dengan adanya hadis seperti ini, oh ini merupakan pilihan. Jadi umpamanya mohon maaf ketika orang itu melaksanakan suatu dosa besar, umpamanya berzina. Nah, dia ngomong setelah dia menjadi penjina atau dia sudah melakukan, oh ini adalah takdir dari Allah. Tidak bisa dia mengatakan takdir. Karena dia ada usaha dulu di situ kan. Maka ketika dia berusaha untuk tidak melakukan perzinahan, berarti dia itu pilihan. Tapi ketika dia itu apalagi ada transaksi dan ini lain-lain sebagainya dalam prosesinya, maka itu adalah merupakan tempuhan dia ketika dia untuk melaksanakan maksiat. Jadi maksiat itu merupakan pilihan, bukan takdir. Monggo. Bagaimana, Dok? Ustazah, kalau yang gede-gede itu tandingan bagi Allah, yang besar-besar itu paham ya. Ya, menyembah berhala gitu sudah paham. Tapi kalau yang misalnya kayak gini, misalnya tadi tetap buka toko, ndak sholat gitu. Bukan ndak sholat, sholatnya diakhirkan gitu. Diakhirkan, buka tokonya dulu, sholatnya diakhirkan, jadi ke susu-susu, itu termasuk tandingan bagi Allah enggak? Iya, dia lebih cinta dunia ketimbang cinta Allah. Kalau dia lebih cinta kepada Allah, jadi gini, tidak dikatakan seseorang itu beriman sebelum Rasulullah bersabda. Tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum dia mencintai aku dan Allah lebih dia mencintai yang lainnya. Ya, itu maknanya ke situ. Jadi artinya apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini udah waktunya zuhur, Allah memerintahkan sholat. Kalau dia lebih cinta kepada Allah, tinggalkan walaupun seramai apapun. Kita solusinya bagaimana? Yang umpamanya jam 12 ataupun sebelum zuhur, 5 menit sebelum zuhur, ini toko akan tutup. Nah, umpamanya ada customer, oh ini tanggung, mohon maaf, tinggal begitu aja. Nah, maka itu dia lebih cinta kepada Allah ketimbang dunia. Dan dia punya keyakinan, seandainya Allah memberikan anugerah kepada dia, memang itu merupakan ujian, tapi di dalam ujian tersebut, dia berusaha untuk tidak dilalaikan oleh hartanya tersebut. Insya Allah, bahkan si orang yang tadi menunggu itu akan penasaran dan dia akan menjadi perhatian. Oh, toko ini kalau jam segini pasti tutup. Ya berarti dia mencari celah supaya datang ke toko tersebut, waktunya buka jam berapa. Pasti orang itu akan ketagihan seperti itu. Dan itu yang memberikan greget kepada hati customer itu siapa? Allah. Ya, Dok. Oh, kuncinya situ ya. Tinggal melihat hati kita itu lebih cinta yang mana gitu ya. Ya. Mendahulukan yang mana gitu bukti cintanya ya. Ya, betul. Ustazah, saya pernah melihat waktu ya, saya kan sering sakit di rumah sakit ya.
Jadi di sana ada pasien itu mungkin mau mendekati sakaratul maut ya. Jadi dia gelisah, akhirnya keluarganya itu memanggilkan dukun. Nah, supaya si pasien tenang. Nah, ini justru ya Ustazah, ini seperti menggelincirkan ke dalam neraka begitu ya Ustazah. Iya, Kita yang artinya melihat, ya, kita yang melihat ketidakbenaran seperti ini kan apa ini konflik ya, antara ini tidak benar, kasihan, dan itu urusan keluarganya. Seperti itu Ustazah. Jadi gimana sikapnya seperti itu, kadang-kadang kelihatan di mata tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. ketika seseorang itu melakukan maksiat tersebut, kita paham bahwa itu maksiat, tapi insya Allah kita sudah tahu ilmunya. Sedangkan orang yang tadi, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak memiliki ilmu agama yang benar. Berarti mereka-mereka itu dari Al-Quran dan Sunnahnya. Yang bisa menilai seorang dokter itu baik di dalam mendiagnosa pasiennya, pasti dokter yang lebih berpengalaman dan yang lebih paham ilmunya. Maka ketika kita melihat orang itu melakukan sesuatu dan itu merupakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti orang tersebut paham di dalam agama. Insya Allah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan. Bagaimana? Dokter Diah, monggo. Bagaimana, Dok? Iya, iya. Ya. Sudah kembali ke alatnya lagi ya? Iya. Tapi Ustazah, dalam hal yang tadi Mbak Susi bilang itu, kita tidak perlu ikut-ikut, tidak perlu menegur, atau tidak perlu memberi nasihat atau gimana ya Ustazah? Ada ilmunya, kembalikan ke dalam usul fikih, lihat mafsadah dan maslahatnya. Seandainya waktu itu, ketika melihat seperti itu, kan di dalam Islam penekanannya apabila kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah dirubah dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan mulutmu, kalau tidak mampu dengan hati. Nah, ketika kita akan menyampaikan amar ma'ruf atau nahi munkar tersebut, kan kita mikir dua kali. Nah, itu dilihat dari mafsadat dan maslahatnya. Darurat dan tidak daruratnya. Pas waktu itu, mungkin kita ditentang malah hal seperti itu. Maka lebih baik kita diam dulu dalam hal itu, tapi di dalam hati kita kan tidak suka. Seperti Bu Susi tadi, padahal itu kita tahu itu maksiat. Di dalam hati pasti membenci kan. Loh, kok kenapa dia yang didatangkan? Bukan ditalkinin gitu kan. Nah, itu seperti itu Dokter Win. Lihat sikon ya, kalau bahasa kita. Iya. Ya, jadi kita pakai yang selemah-lemahnya itu ya, yang hanya menentang dalam hati itu ya Ustaz. Ya, Karena rata-rata melihat itu. mudaratnya lebih besar ya. Baik. Tapi kalau mohon maaf, ketika kita ini kan anur ini kan, ada seseorang di antara saudara kita ini yang beliau ini melakukan maksiat. Pasti kita berani, karena satu, beliau sudah ada di wadah kita, dan kita melihat sesuatu, oh dia ngaji di kita, tapi mungkin pas ngaji itu beliau nggak paham, maksudnya nggak hadir. Maka kita langsung menegur, loh itu kan nggak boleh begini-begini ya. Mungkin insya Allah itu bisa kita lakukan dengan mulut kita dalam hal itu. Ya. Maka itu keimanan kita di atas hati, berarti insya Allah lebih besar pahalanya dong. Iya. Iya, jadi memang tergantung sikon ya Ustazah. Baik. Selanjutnya Kartini bisa bacakah sayang? Halo. Oh, Kartini mungkin tidak ada. Kuria aja ya sayang. Kuria bisa bacakah? Masya Allah. Iya, silakan. Ini yang ke-15 ya. 15. Mereka berada di atas dipan-dipan dan bertatakan emas dan permata. Ini yang di surga tadi. Ya. Orang-orang sedikit apa? Gambaran sorga ini ya. Guna. Dan ya Allah itu.
Lanjut, seraya bersandar di atas saling berhadapan. Ini juga masih menggambarkan di surga. Hmm, nanti Selanjutnya, mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda. Ini juga gambarannya ketika di surga. Kemudian berikutnya dengan membawa gelas, kendi, dan seloki berisi minuman yang diambil dari sumber air yang mengalir. Ini juga gambaran di surga. lanjut Bu, lanjut. Mereka tidak bening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi minuman-minuman tersebut tidak membuat mereka pening dan mabuk. Kenapa ya Ustaz disebutkan mereka tidak mabuk? Apakah minuman itu anggur atau apa ya? Khomar. Khamar, Ya, tidak jadi memabukkan. untuk orang-orang yang beriman itu di sorga ada namanya khomar juga, tapi khomarnya khomar surga. Maka dijelaskan di dalam ayat ini, khomar surga itu ketika diminum tidak pening, tidak memabukkan, bahkan menjadi menyegarkan dan sehat. Maka Tadi maka di ayat sebelumnya disebutkan yang mengalir, Ustazah. iya, bersumber masalahnya. Dan sumberan-sumberannya itu kalau kita kan mohon maaf disimpan di ceret gitu kan, atau di pabrik-pabrik minuman ada tempat-tempatnya khusus seperti itu, dan itu ketika diminum memabukkan dan menjadikan hilang akal. Maka di sorga itu bersumber, mengalir semuanya. Ya kalau istilah sederhananya, umpamanya jus jambu, nggak perlu kita bikin jus, maka langsung aja di situ sudah ada sumbernya. Ini jus jambu, jus anggur, jus segala-gala sesuatu. Itu semuanya sudah nikmat. Nah, kalau begitu mengalir berarti nanti kotor kena debu. Sorga itu tidak ada debu, mohon maaf. Jangan dikolaborasikan antara pemikiran dunia dan sorga. Ya. Terima kasih penjelasannya. Masih saya lanjut. Mereka menyuguhkan pula buah-buahan yang mereka pilih. Jadi kalau sebelumnya pernah disampaikan bahwa apa yang mereka inginkan itu bisa tersedia. Begitu ya Ustazah? Ya, Sesuai betul. keinginan. Kemudian dan daging burung yang mereka sukai. Ini juga sama dengan penjelasan di atas. Ada bidadari yang bermata indah. Ini juga masih sama. Dan ini diperuntukkan ke pria ya Ustazah? Ya, pria yang bertakwa. Kalau Ya, nggak bertakwa, dia. Ya, yang di surga yang bertakwa Ustazah. Laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Selanjutnya, sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Nah, jadi sorga itu adalah balasan bagi orang yang waktu di dunia ini bekerja. Bekerja itu artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka ketika si hamba itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, diiringi dengan penuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah. Dia melaksanakan puasanya selama mampu, dia melaksanakan sedekah zakatnya selama Allah memberikan kemampuan juga, dan dia itu selalu menuntut ilmu. Jadi tidak lepas untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnahnya insya Allah sampai diwafatkan. Itulah yang dikatakan jazaam bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan mereka waktu di dunia beramal. Beramal itu artinya melaksanakan ketaatan. Monggo. Ustazah, komer di surga itu ada. Ya. Jadi nunggu aja, nggak usah minum komer di sini, nunggu di surga. Pertanyaannya, babi ada enggak ya? Jangankan babi atau apa-apa aja ada. Babi yang nggak haram berarti dia. Pengen. Oh, Babi yang nggak haram. babi yang sunat. Segala sesuatunya yang jelek-jeleknya jadi nikmat. Apalagi hanya babi. Iya. Insya Allah semuanya lengkap. Jadi di 4 aja dulu. Ngenteni nang surga. Ya. Kalau dokter dia kan di dalam Bulughul Maram disebutkan bahwa
orang-orang yang beriman diharamkan untuk mereka menggunakan bejana, gelas dan piring dari emas Emas. dan Iya. karena itu bagi mereka di dunia dan bagi kamu di akhirat. Itu kan sudah jelas. Iya. Kita sebagai orang yang muslimah di dunia ini penjara. Kita ini di penjara, maka nggak mungkin ada kebebasan kita hidup di penjara. Jadi semua serba diatur. Sampai kuku pun diatur, senyum pun diatur, melangkah pun, berkedip pun diatur, nguap aja diatur. Ya. Nah, maka barang siapa yang melaksanakan ketaatan dalam pengaturan tersebut, maka di sini jazaan. Allah akan membalas disebabkan mereka waktu di dunia taat. Iya, Dok. Jadi kayaknya apa yang goda ya Allah itu ya. Janji Allah itu benar, kalimatnya gitu. Nggak, maksudnya kayak gini loh. Apa namanya? Terus kamu tuh kasih yang enak-enak. Cuman yang ini nggak boleh ya. Dikit sebetulnya dikit nggak boleh. Tapi yang kalau nggak boleh itu kan justru bikin penasaran gitu ya. Itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah ya. Nah, itulah yang dikatakan jihad di jalan Allah. Maka ibarat saya sampaikan ya di tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah ya. Mau saya sampaikan, Dok? Sebentar ya. Tak. Iya. Ya. Ini indah sekali ini. Cari. Kembalikan ke Fatihah. Sus, share screen untuk semua gitu apa enggak bisa, Susi? Enggak. Manggilnya berirama di Susiku. Sorry, ini apa yang dimaksud? Iya. Ini filenya Yang lama. dimaksud apa Aja. dia? Jadi saya terangkan aja gini. Allah menciptakan perumpamaan sebuah jalan, jembatan. Maka kanan kirinya itu terdiri dari pintu-pintu dan di situ ada dinding. Maka jalan itu diibaratkan oleh kata Rasulullah, jalan itu adalah sebagai Islam. Jadi jalan jembatan tersebut adalah Islam. Maka janganlah kamu membuka pintu karena itu merupakan aturan-aturan Allah yang tidak boleh kamu buka. Seandainya kamu melirik ke kanan dan membukanya, maka kamu akan terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Maka setelah kamu berada di atas jalan itu, Allah memberikan peringatan kepadamu, memanggil supaya kamu berada di atas aturannya, yaitu Al-Quran. Aturan itu adalah Al-Quran. Maka ya barang siapa yang dia itu berada di atas jalan jembatan tersebut dan dia memegang Al-Quran, insya Allah dia akan selamat menuju tujuan, artinya menuju surga. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah. Jalan Ya udah segitu aja, soalnya masalahnya kalau saya buka kelamaan habis nanti waktu. Monggo, ada pertanyaan lain? Jadi ini gambaran-gambaran kehidupan di sorga seperti inilah. Jadi kita tidak ada, mohon maaf, tidak ada sholat lagi, tidak ada zakat lagi. Maka di situ kita menikmati hasil waktu jerih payah kita berjuang melawan hawa nafsu dan meraih cintanya Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang mendapatkannya. Sakan. Iya. Yang enggak boleh pakai sutra bisa pakai sutra. Iya. Iya. Ya, insya Allah lah. Nikmat tadi kan muttaqina, mereka itu saling berhadap-hadapan di atas amben, di atas tempat tidur dan saling bercerita. Ceritanya apa? Banyak sekali nanti yang diceritakan oleh kita nanti di surga. Alhamdulillah kita beruntung ya waktu di dunia ada an-nur gitu kan. Ternyata seperti inilah yang kita rasakan. Semoga semua jemaahnya dimaksudkan, termasuk saya juga, ke dalam surga tanpa hisab dan siksa.
Harapan kita begitu, insya Allah. Hmm. Jangan ada kalimat begini ya, jangan ada kalimat begini ya. Suka ada kok ibu-ibu yang suka ketika saya membimbing, Ustazah, nanti kalau saya tidak ada, tolong ya, saya kasih apa namanya, Dicari, cari di surga, dicari. di neraka. Jangan begitu, kata saya teh. Mari kita berduyun-duyun sama-sama saling berpegangan menuju ke sirot, kata saya teh. Yuk kita sama-sama. Jadi kata masalahnya apa? Di dalam hadis dikatakan ketika orang-orang yang beriman itu mereka saling berpegangan menuju surga di atas sirot. Nabi di kanan kirinya itu berkata, ya Allah selamatkanlah mereka, ya Allah selamatkanlah mereka. Doa Rasulullah SAW untuk umatnya. Mudah-mudahan syafaat kita itu yang diterima oleh Allah, doa Rasulullah, ya Allah selamatkanlah. Nah itu termasuk adalah doa Rasulullah kepada Allah supaya umatnya diselamatkan. Mudah-mudahan kita yang termasuk itu. Dan bisa mengenai itu. Jadi orang-orang yang bikin film itu kayaknya sudah baca ini ya. Kalau dibikin film itu kan kayak raja ratu duduknya metangkring gitu, terus dikipasin gitu, CNAE gitu ya. Itu ya kira-kira gitu ya. Cuman sayang skenario tersebut itu adalah banyak isinya maksiat. Masalahnya apa? Dia hanya kamuflase suami istri. Kan di Islam tidak boleh melakukan itu. Itu kan hanya film suami istri, ya kan nggak boleh kan? Bergesekan itu maksiatok isinya. Nah, kembali kan ke situ lagi. Tuh Islam tuh. Dijaga benar-benar. Win, kita pernah ngerumpi bertiga sama Indah gitu, berarti itu kenangan indah ya? Karena ada di sini ya. Iya. Bicara-bicara. Tapi masalahnya kan gitu kamu ya. lupa. Tergantung yang dirumpinya apa gitu. Iya. Atau Begitu dia lupa loh Ustazah. Dia nggak ingat kan. Iya. Kalau sudah ada gambaran surga, sepertinya kita ini tidak mau meninggal, tapi tiba-tiba mau di surga, kan gitu kan? Saking kepengennya gitu. Tapi janji Allah benar adanya. Tidak akan kamu bisa masuk surga sebelum kamu melalui kematian. Muslim itu di hadis Muslim. Mushaf. Ya, begitu dok. Monggo. Ya. Baik, selanjutnya Indri nyimak ya, atau Ya, bisa baca. ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? Di sana ini ya. Di sana Bismillahirrahmanirrahim. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa. Kecuali yang mereka dengar hanyalah ucapan salam-salam. Ya. Jadi pembicaraannya baik-baik semua ya Ustazah. Ya. Tidak ada yang menimbulkan dosa gitu ya. Jadi tidak kayak di dunia ya. Ada tetangga yang memiliki ini dan itu menjadi perbincangan, atau kita yang menjadi objek dijadikan perbincangan oleh mereka. Enak ya, jadi ini gini. Jadi kita ini dijadikan sumber untuk dijadikan gibah bagi mereka. Tidak seperti itu nanti di surga. Karena kenapa? Semuanya sudah dimiliki oleh ahli surga, dan apapun yang diinginkan oleh penduduk surga selalu disiapkan oleh Allah. Makanya mau iri bagaimana, mau ada tugas bagaimana, gitu. Tidak ada di sana. Dan Allah akan mempersatukan hati kepada penduduk surga, sebagaimana mungkin ketika hati kita ini dalam keadaan damai di rumah tangga, aman, nyaman, enak. Insya Allah. Ya. Minimal 1 jam kita di sini itu tidak sia-sia dan tidak percakapan tidak menimbulkan dosa ya. Nah itu insya Allah. Bahkan ini merupakan rahmat dari Allah, menggali ilmu yang kita ini insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu dan berusaha untuk jihad dengan hawa nafsu itu. Insya Allah dok, betul dok. Lanjut.
Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, naungan yang terbentang luas, air yang tercurah, buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, ya, Ya, lanjut. yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Diperuntukkan bagi golongan kanan. Segitu dulu, paham ya insya Allah ya. Jadi ini merupakan gambaran pahala yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa di sini ada kata-kata bidadari? Karena masalahnya penekanannya kan kepada para laki-laki yang dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya selama di dunia. Ya. Karena yang rakus itu kan biasanya, mohon maaf ya, realitanya laki-laki. Tapi mungkin di zaman sekarang ini yang kita ketahui perempuan pun kan kayaknya seperti itu gitu kan, dahsyatnya gitu. Tapi perempuan yang mana? Insya Allah. Ya. Ustazah, kalau Ya. di surga itu ada yang kayak buah kuldi itu ya, Ustazah? Ya semuanya buah-buahan. Semuanya buah-buahan. Apa yang kita pernah lihat di dunia, itu ada semuanya di sorga. Dan apa yang belum kita lihat dan belum kita rasakan, itu adalah asli sorga. Gitu. Berapa Jadi macam. nggak apa-apa ya kalau ngambil misalnya kayak buah kuldi itu, yang dulu Adam sama Hawa itu nggak boleh tuh. Ya. Di sini, la taqwatin wala mamnu'ah. Buah-buahannya itu tidak berhenti, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang di dalam mengambilnya. Tuh. Ya. Kalau waktu itu kan untuk Nabi Adam dan Hawa itu kan ujian, dan memang itu sudah tertulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa itu harus terjadi. Kalau umpamanya itu tidak terjadi kepada Adam, berarti kita tidak akan ada di dunia. Ya kan? Ya berarti sifat manusia itu dilarang, tapi dia ada nafsunya gitu ya kayaknya ya. Ya, makanya ketika kita di dunia ini disuruh oleh Allah itu mengendalikan, bukan membunuh hawa nafsu, tapi mengendalikan supaya terarah. Dikendalikannya oleh apa? Oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita ini jihad, itu dilarang. Kita jihad di situ untuk tidak melakukannya. Insya Allah dia akan selamat. Fa'amma mantogo wa asarul hayatad dunya fa'innal jahimah yal ma'wa. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, dan barang siapa yang dia itu takut terhadap aturan-aturan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa inna jannata yal ma'wa, maka surgalah tempat kediamannya nanti. Ya. Begitu Bu Indri. Ya, udah jelas. Alhamdulillah. Jadi yang golongan yang didahulukan itu surga eksekutif ya. Yang golongan kanan ini surga bisnis ya. Nah, boleh jadi kita aturkan seperti itu. Ya, kelas kalau diklasifikasikan oleh kita seperti itu. Memang surga Firdaus itu adalah untuk para rasul. Tapi di situ di dalam hadis dan Quran, dalam Muslim dikatakan, apakah ya Rasulullah itu adalah hanya untuk para nabi dan para rasul katanya. Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak. Bahkan untuk orang-orang yang beriman katanya gitu kan. Nah, kemudian bocorannya dari hadis, seorang sahabat kan ditanya, mintalah kepadaku. Maka si sahabat itu mengatakan tidak minta masalah materi, tapi ya aku ingin bersama-sama dengan engkau di sorga. Apakah engkau tidak meminta yang lain? Tidak ya Rasulullah, hanya itu yang aku inginkan. Maka kata Rasulullah, bantulah aku supaya kamu beserta aku nanti di sorga dengan memperbanyak sujud. Artinya perbanyak melaksanakan sholat selain yang wajib, yang sudah ada peraturannya dan sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasul. Ya, Dokter Dia seperti itu, insya Allah.
Iya, 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 sudah. Terbuka untuk umum, Dok. Iya, iya. Tapi kalau dapat yang ini aja juga sudah enak kok ya. Rata begitu, karena kita kan introspeksi, muhasabah, masalah amalan ya. Masya Allah. Iya, 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 iya. Ya. Saya sendiri mohon maaf ya, ketika membaca hadis, kalau kamu minta sorga, maka mintalah sorga Firdaus. Maka ketika ya Allah saya masukkan ke dalam sorga Firdaus, di sisi lain ucapan itu lancar karena berdasarkan hadis tadi. Di sisi lain saya ini agak ngeper gitu, loh, loh gitu kan. Amalan saya seperti ini, mungkin banyak dosa-dosanya yang tidak ketahui dan Allah lebih mengetahui. Kadang-kadang malu sendiri gitu. Makanya seolah-olah meminta surga Firdaus itu hampa gitu. Yang penting saya masuk surga. Ada kalanya hati nurani seperti itu gitu. Iya dong. Aduh, Nah, subhanallah. iya, iya, iya. Oke, Monggo. optimis ya, Ustazah. Ya, cinta Allah, Dok. Ya, lanjut ya. Sekarang ya. Oh, kurang atas kayaknya. Ini. Hah? Bukan yang perawan-perawan tadi ya? Ini toh, yang penuh cinta lagi supaya umurnya sudah toh. Sudah. Sudah ya? 39 sekarang. Sulatu minal awalin wa sulatu minal. Oh, jadi 39. Naik lagi berarti. 39. Ya, itu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Ini seperti yang di atas tadi ya, Ustadzah. Iya. Ya. Nah, golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan naungan asap hitam. Ini di neraka maksudnya ya, Ustadzah. Iya. Ya. Yang Lanjut. tidak dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Oh, ini sifat-sifat orang golongan kiri sebelum di dunia itu mereka hidup bermewah-mewah, maksudnya boros-boros gitu ya, Ustazah, pamer-pamer gitu ya. Betul. Dan terus-menerus mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi tidak ada tobatnya. Enggak bertobat. Masya Allah. Mereka Mewah. berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Mereka ragu, mereka tidak percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati itu ya, Ustazah. Ya, jadi bagi orang yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan dan dia tidak percaya akan adanya sorga dan neraka itu termasuk kafir dong. Makanya kita seorang Islam jangan mengatakan gini, apa benar nanti kita akan dibangkitkan? Nggak boleh. Nah, supaya dia itu yakin di dalam meyakini adanya akhirat, maka didampingi oleh Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nanti tambah kuat bahwa janji Allah itu benar dan benar dilaksanakan. Ya. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Kita cukupkan ya. Ya, sampai ini alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa beramal. Amin ya rabbal alamin. Amin, Subhanallah. amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, teman-teman. Kartini cepat sembuh ya giginya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gigi apa sakit hati, Kartini? Nah, close. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum ya.